Ya, sebelum kita bahas teknik-tekniknya, gue pengen kita mundur sebentar dan ngelihat akarnya dulu. Ya, menurut gue, banyak banget pelatihan public speaking yang terlalu sibuk ngajarin formula. Harus berdiri tegak, intonasi kayak gimana, pilihan kata yang benar, bahkan sampai urutan salam pembuka dan penutup. Ya, masalahnya banyak yang jadi jago tampil, tapi nggak jago nyampein pesan. Ibaratnya, kayak lo bisa nyalahin setrika, tapi nggak ngerti gimana cara kerja setrika itu. Atau bahkan lupa kenapa kita perlu setrika dari awal. Akhirnya, tiap ada masalah, komunikasi yang dioplos cuman gaya ngomongnya, bukan NC-nya. Padahal, fondasi dari public speaking yang benar itu cuman satu, yaitu komunikasi yang efektif. Apa sih komunikasi efektif itu? Ya, singkatnya, komunikasi efektif itu bukan cuman soal pesan udah disampaikan, tapi pesannya nyampe dan benar dan ngasih dampak yang sesuai tujuan. Ada satu kutipan formulir gue dari Gregor Benshaw, yaitu the single biggest problem in the communication is the isolation that it has taken place. Ya, jadi banyak orang ngerasa, kan gue udah ngomong, tapi apakah audiensnya paham? Kalaupun paham, apa mereka menangkap maksudnya dengan tepat? Dan kalaupun mereka ngerti, apa mereka benar-benar tergerak atau berubah karena itu? Nah, komunikasi baru bisa dibilang efektif kalau lolos 3 tahap ini. Pertama, pesan tersampaikan. Kedua, pesan dipahami dengan benar. Ketiga, tujuan komunikasi tercapai. Ya, 3 skill kunci buat komunikasif efektif. Supaya komunikasi lo bisa menembus 3 tahap itu, ada 3 skill utama yang perlu dilatih. Yang pertama, logika yang tajam. Ya, logika bantu lo nyusun pesan yang masuk akal dan nyambung ke sama tujuan lo. Contohnya, lo ngajarin bahasa Inggris ke pemula tapi langsung full English yang mereka bengong-bengong. Atau lo ngajarin objektivitas tapi tampil terlalu nyetrik sampai audiens lebih fokus ke gaya lo daripada isi ngomong lo. Yang artinya, logika penyampaiannya nggak sinkron sama tujuannya. Yang kedua, empati yang dalam. Ya, empati itu bukan cuma ikut ngerasain, tapi ngerti cara pikir dan sudut pandang audiens. Misalnya, lo pakai kata-kata yang menurut lo bisa saja, tapi ternyata buat audiens lo punya beban emosional. Kalau nggak peka, bisa-bisa komunikasi lo mental sebelum sempat nyampein. Dengan empati, lo bisa memilih cara penyampaian yang bikin pesan lo lebih gampang diterima. Yang ketiga, kemampuan bahasa yang fleksibel. Ya, bukan cuma tahu bahasanya, tapi bisa memilih bahasa yang pas buat koneksi dan audiensnya. Kalau lo orang Indonesia, menurut gue minimal lo harus bisa 3 bahasa ini, yaitu bahasa Nur Mensi buat jelasin ide pakai data dan logika dasar, bahasa Indonesia tahu kapan harus formula, kapan bisa santai, bahasa Inggris apalagi yang aktif, bukan cuma ngerti pas baca. Ya, banyak orang bisa baca teks Inggris, ngerti grammar, tapi grogi banget pas disuruh ngomong. Padahal di dunia kerja dan kolaborasi global,
Yang dibutuhkan adalah kemampuan komunikasi aktif. Ngerasa terlambat memulai, jadi nggak masalah. Kalau lo ngerasa udah lewat masa sekolah atau kuliah dan kayaknya telat buat belajar skill ini, tenang, itu cuman ilusi. Yang penting mulai saja dulu. Ya, public speaking itu bukan soal gaya ngomong, tapi soal nyampein makna dengan cara yang tepat. Lo nggak perlu berubah jadi orang lain buat bisa jago komunikasi. Yang lo butuhkan cuma logika yang nyambung, empati yang peka, dan bahasa yang tepat. Jadi, mulainya dari mana? Nah, pertanyaan sekarang, kalau gue pengen jago public speaking, mulainya dari mana? Ya, jawaban paling simpel tapi jujur. Mulai dari ngobrol. Ya, ngobrol bisa, tapi dengan kesadaran. Coba latih 3 skill tadi dalam obrolan sehari-hari. Misalnya, pas ngobrol, pelatihan apakah pesan lo nyambung sama lawan bicara. Lihat ekspektasi mereka, baca respon non-verbal mereka. Lihat, kemudian ulang kalimat lo dengan cara yang lebih gampang dan dimengerti. Lo bisa mulai dari lingkungan yang nyaman, teman, keluarga, komunitas kecil. Dari situ naik level, mulai ikut diskusi publik, berani tanya di forum, atau bikin konten kecil-kecilan. Dan kalau lo mau dapet feedback yang lebih spesifik, baru deh masuk ke platform kayak Elsa atau komunikasi belajar lainnya. Ya, catatan penting, public speaking itu bukan bakat. Ya, banyak orang mikir, ya lo enak udah dari sononya jago ngomong. Padahal public speaking itu skill, bukan bakat lawan. Gue pribadi dulu juga kaku, gak pede, dan sering grogi. Tapi karena gue terus latihan sambil belajar, ngerti manusia, akhirnya jadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilatih dengan sadar, lama-lama jadi keahlian. Jadi kalau lo sekarang masih takut tampil, masih suka salah ngomong, masih suka ngeblank, itu normal. Yang penting, jangan berhenti. Jadi kesimpulannya, public speaking bukan soal tampil keren, bukan soal cara berdiri atau gaya ngomong berapi-api. Yang penting, lo tahu apa yang mau disampaikan, ngerti siapa yang lo ajak ngomong, dan tahu bagaimana cara nyampein dengan pas. 3 hal itu bisa lo latih pelan-pelan, tapi konsisten. Ya, gue harap video ini bisa membuka perspektif lo, bukan cuma tentang bagaimana cara tampil, tapi kenapa cara kita ngomong itu bisa bikin perubahan. Kalau lo ngerasa konten ini berguna, bantu share ke teman-teman lo yang mungkin butuh juga. Dan kalau lo punya pengalaman unik soal public speaking, baik yang sukses atau malah kocak, tulis di kolom komentar. Gue bakal baca dan mungkin bahas juga di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Sampai jumpa di selanjutnya. Kita terus belajar bareng.